Hai 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 semuanya, kembali lagi di Aziza Zaskia Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas delik culpa. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Aziza Zaskia. Aku dari Universitas Tarumanegara. NIM aku 205240297. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. Let's go. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan, pelanggaran, serta kejahatan. Secara sederhananya, hukum pidana itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek. Antara lain, aspek yang pertama berdasarkan KUHP. Ada dua, yaitu yang pertama kejahatan. Contohnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Yang kedua adalah pelanggaran. Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas. Aspek yang kedua berdasarkan cara merumuskannya. Ada dua, yaitu yang pertama delik material. Contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu. Yang kedua adalah delik formil. Contohnya adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum tanpa melihat akibatnya. Dan yang terakhir adalah aspek yang berdasarkan bentuk kesalahan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah delik sengaja. Contohnya adalah misalnya kita merencanakan dan melakukan pencurian. Yang kedua adalah delik tidak sengaja. Contohnya itu adalah misalnya kita menyebabkan kematian karena kelalaian mengemudi. Jadi delik culpa itu termaksud di delik tidak sengaja. Apa itu delik culpa? Delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena pelakunya tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, sehingga menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, meskipun pelaku tidak memiliki niat jahat. Dan kelalaiannya itu dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kealpaan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam situasi praktik, medis, lalu lintas, dan profesional lainnya. Jenis-jenis culpa diantara lain yang pertama adalah culpa lata. Culpa lata yaitu kealpaan yang paling berat. Pertanggungjawaban culpa lata ini yaitu sanksi pidana seperti dipenjara ataupun didenda karena dia menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Nah, dia itu bisa dirugikan, maksudnya orang lain meninggal ataupun luka-luka parah. Yang kedua adalah culpa levis. Culpa levis yaitu kealpaan ringan. Kalau culpa levis ini tidak ada sanksi pidana,
Tetapi jika kelalaian ini menyebabkan akibat yang serius, maka si pelaku akan diminta pertanggungjawaban pidana. Dan yang terakhir adalah yang ketiga itu culpa levisima. Culpa levisima ini dia kealpannya paling ringan, tidak ada sanksi pidana, dikenakan sanksi pidana, tapi dia karena yang kealpaan dia itu paling ringan. Klasifikasi kesadaran pelaku dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah bewusste schuld, yaitu kealpaan yang disadari. Definisinya adalah pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Namun, ia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak akan pernah terjadi. Dan yang kedua adalah onbewuste schuld, yaitu kealpaan yang tidak disadari. Definisinya adalah pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Padahal seharusnya ia dapat memperkirakan atau menduganya. Akibat dari kelalaian atau kealpaan kita. Yang pertama adalah bisa membuat orang lain meninggal dunia. Yang kedua adalah dapat membuat orang lain menjadi luka parah atau luka berat. Yang ketiga adalah dapat merugikan orang lain, seperti kita menabrak orang tersebut akan merusak barang yang korban miliki, karena pasti dia membawa barang. Yang terakhir, yang keempat adalah dapat mengganggu kesehatan orang lain. Delik culpa dalam KUHP. Yang pertama, pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Bunyinya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama setahun. Yang kedua, pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau sakit. Bunyinya adalah ayat 1. Barang siapa karena kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga itu timbul penyakit atau menghalangkan pekerjaan jabatan atau pencarian waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau pidana denda paling tinggi itu Rp4.500. Yang ketiga, pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan bahaya umum. Bunyinya adalah setiap yang kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama setahun atau pidana denda dengan paling banyak Rp400.500 jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang,
jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang itu mati. Yang keempat, itu ada pasal 361 KUHP tentang kelalaian profesional. Bunyinya, jika kejahatan yang diterangkan dalam 3 pasal yang lalu dilakukan dalam menjalankan pencarian jabatan atau pekerjaan, maka dapat ditambah sepertiga. Yang kelima ada pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bunyinya ayat 3, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 juta. Ayat 4, yaitu dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dan yang terakhir, yang keenam, pasal 474 dan 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Bunyinya pasal 47 ayat 1, yaitu setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain itu luka sehingga timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian selama waktu tertentu, itu dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak di kategori K2. Ayat 2, yaitu setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain itu luka berat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dan yang terakhir ayat 3, setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain daripada dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5. Pasal 475 bunyinya ayat 1, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 ayat 2 setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf C yang pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu kasus dari delik culpa dan putusan Mahkamah Agung atau MA. Kasusnya pada tanggal 10 April 2010. Kasus ini melibatkan 3 orang dokter, yaitu Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawan, yang kedua Dr. Henry Siagian, yang ketiga Dr. Henry Simanjuntak. Ketiga dokter tersebut melakukan operasi sesar darurat terhadap pasien yang bernama Julia Francisca Makate di Rumah Sakit Profesor Kandau Manado. Operasi ini dilakukan karena proses persalinan dianggap tidak lancar dan membahayakan si bayi dan ibunya.
Meskipun si bayinya berhasil diselamatkan, namun Julia meninggal dunia sekitar 20 menit setelah operasi akibat emboli paru. Putusan Mahkamah Agung atau MA adalah RI nomor 365 KPID 2012 pada tanggal 18 September 2012 yang memvonis selama 10 bulan penjara Dr. Ayu Sastiari Prawani, Dr. Hendri Simanjuntak SPOG dan Dr. Hendri Siagian SPOG pun tidak hanya menimbulkan polemik berbagai media massa. Mahkamah Agung atau MA berpendapat bahwa ketiga dokter spesialis kandungan obstetri ginekologi tersebut dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan perbuatan pidana yang menyebabkan kelapaan yang menyebabkan orang lain itu mati akibat kelalaiannya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf banget kalau aku perkataannya ada yang salah atau pengucapannya yang kurang. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye semuanya. Ku rindu bilaslah berluar dalam seperti es.